Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dipertemukan kembali pada bulan suci ini, Ramadan 1447 Hijriah, bulan yang penuh rahmat, bulan ilmu, bulan tarbiyah, dan bulan pembentukan karakter umat manusia. Selawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Masjid Raya Sumatera Barat, panitia Semarak Ramadan, yang kami muliakan Bapak Ibu, anak-anak kami, jemaah tarwih yang dimuliakan Allah yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Malam ini kita telah memasuki bulan Ramadan yang ke-22 atau ada yang ke-23. Artinya kita memasuki pada era 10 terakhir bulan Ramadan. Artinya kita berada pada fase akhir bulan suci ini. Di fase akhir bulan suci ini juga bagi kita adalah penentuan sejauh mana setelah lebih 21 hari kita berpuasa, apakah ada peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena salah satu tujuan puasa itu adalah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Apa yang sedang kita bangun dalam diri dan generasi kita melalui Ramadan ini? Seperti yang disampaikan oleh panitia tadi, kami diminta untuk menyampaikan tema tausiah kita malam hari ini, bagaimana peranan ilmu dan pendidikan dalam menciptakan generasi berkualitas. Sebuah tema yang kami kira sangat sesuai dengan kondisi yang kita hadapi hari ini. Saya akan membacakan sebuah dalil yang terkait dengan tausiah topik kita malam ini dari surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsa'illahu lakum wa iza qilan suzu fansuzu yawfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman,
apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kutipan ayat tersebut menerangkan bahwa betapa Allah akan mengangkat derajat mereka yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi daripada yang tidak menuntut ilmu. Isyarat ini menandakan bahwa dengan ilmu manusia bisa menjadi lebih mulia, tidak dengan hartanya, apalagi dengan nasabnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dijanjikan oleh Allah. Dari kedua dalil ini menerangkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena Allah telah berjanji di dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan Rasulullah juga menjelaskan bahwa dengan belajar atau berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga jemaah yang dimuliakan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin Masjid Raya Al-Azhar, Masjid Raya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dimuliakan Allah. Kalau kita belajar melihat dari sejarah bagaimana tokoh-tokoh kita dari Sumatera Barat di era kemerdekaan, mereka pergi belajar menuntut ilmu ke negeri seberang, ke luar negeri, ke Belanda dan sebagainya. Dengan niat tulus, dengan niat karena Allah. Dan akhirnya mereka sukses ikut mendirikan bangsa negara yang kita cintai ini. Sebutlah misalnya Muhammad Atta, Haji Agus Salim, M. Yamin, Tan Malaka. Mereka semua mencari ilmu sampai nun jauh di sana. Apa yang mereka cari? Mereka ingin menambah wawasannya, menambah pengetahuannya untuk membangun bangsa dan negara ini. Pernah Imam Syafi'i berkata, barang siapa menghendaki dunia, maka dengan ilmu katanya. Dan barang siapa menghendaki akhirat, dengan ilmu. Kita baru saja memperingati hari nuzul Quran. Turunnya wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Apa wahyu pertama yang diturunkan? Terkait dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kenapa Allah menurunkan wahyu pertama, disuruh Nabi Muhammad untuk membaca? Kalau kita lihat maknanya bahwa Islam itu memulai peradabannya dengan membaca. Islam itu membangun umatnya dengan ilmu.
Islam itu mengangkat derajat manusia melalui pendidikan. Oleh sebab itu, kita, Bapak Ibu Majelis Tarwih yang dimuliakan Allah, membaca dari beberapa hasil penelitian ilmiah yang dikembangkan, yang dilakukan kajian oleh para pakar. Ternyata membaca itu adalah salah satu obat untuk kesehatan otak kita. Dan ini berlaku untuk semua usia. Apakah dari anak usia dini sampai kepada orang tua. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada nenek-nenek kita yang usianya masih lanjut, atau bapak-bapak kita yang masih segar bugar di usia 80, usia 90, pemikirannya masih jernih, apa kebiasaan yang beliau lakukan? Membaca. Saya pernah juga mengamati satu keluarga hanya tinggal suami istri, anak-anaknya semua di rantau. Pola makannya sama, tapi perilaku kesehariannya berbeda. Yang perempuan, beliau setiap selesai sholat 5 waktu selalu membaca Al-Quran, tidak pernah berhenti. Yang laki-laki, setiap selesai sholat subuh beliau ke kebun, ke ladang di sekitar rumahnya. Itu rutin dia lakukan apa saja. Tapi Allah memanggil lebih dulu yang laki-laki. Kita amati apa perilaku yang berbeda. Ternyata yang perempuan, mak-mak ini, nenek-nenek ini, dia selalu rajin membaca Al-Quran. Kebetulan dia pensiun guru. Dan yang dibacanya bukan saja Al-Quran, apa saja dia baca. Tapi yang rutin dia baca setiap selesai sholat 5 waktu adalah Al-Quran. Begitu Bapak Ibu, Allah menjanjikan. Kenapa wahyu pertama itu diturunkan, kita disuruh membaca. Nabi Muhammad disuruh membaca. Artinya peradaban Islam itu dibangun dari membaca sebenarnya. Dari ilmu, dari pendidikan. Dan ini dibuktikan di era zaman awal-awal abad Hijriah. Islam itu pernah menguasai dunia. Baik dalam bidang ilmu pengetahuan, kedokteran, matematika, astronomi. Karena apa? Karena ketika itu ilmu itu dijadikannya sebagai ibadah. Kita contohkan para tokoh-tokoh kita dari Sumatera Barat ini, yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini di barat sana itu tidak lepas dari penemuan-penemuan terdahulu yang dilahirkan oleh umat Islam. Sehingga Bapak Ibu,
pendidikan itu sebagai investasi peradaban. Sejarah membuktikan peradaban besar lahir dari pendidikan yang kuat. Universitas-universitas besar di dunia sebenarnya mereka itu terinspirasi awalnya itu dari tradisi-tradisi ilmiah Islam. Kita baca sejarah. Namun hari ini kita menghadapi tantangan yang begitu besar. Era kemajuan teknologi yang begitu cepat, era digitalisasi, krisis moral, informasi tanpa filter, ketergantungan gadget, menurunnya minat baca, ini menjadi persoalan bagi kita sendiri. Oleh sebab itu, umat Islam tidak boleh, jangan sampai menurun minat bacanya. Kalau ini terjadi, maka ini ciri-ciri akan terjadi kemunduran daripada umat Islam. Kita dihadapkan pada era kemajuan artificial intelligence hari ini, AI. Jangan Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak kami, mahasiswa, pelajar, mengira bahwa yang viral di sosial media hari ini misalnya, itu adalah kondisi yang sebenarnya. Belum tentu. Hari ini kita harus bisa memfilter informasi-informasi yang ada di sosial media. Karena kemajuan artificial intelligence, apa saja bisa dibuat menyerupai bentuk aslinya. Tapi kita bisa mendetek apakah ini produk AI atau tidak. Dan artificial intelligence ini betul-betul sudah luar biasa. Ada seorang pakar dari Amerika. Saya dulu menghadiri tahun yang lalu pertemuan konferensi internasional penjaminan mutu pendidikan seluruh dunia. Mereka berbicara pada umumnya terkait dengan peranan daripada artificial intelligence dalam membantu berbagai aktivitas kinerja untuk penjaminan mutu pendidikan. Salah seorang rektor dari universitas terkemuka di Amerika, dia menyampaikan bahwa penemuan AI oleh manusia hari ini, kemajuannya ibaratnya seperti ketika kali manusia menemukan api. Bapak Ibu bisa bayangkan, penemuan AI itu diibaratkan seperti manusia pertama kali menemukan api. Api tahu kan? Api, tanpa api tidak ada kehidupan mungkin. Tapi dengan api juga akan ada kematian. Akan ada pemusnahan. AI juga demikian. Kalau tidak bisa menggunakan AI untuk kepentingan kemaslahatan umat, AI akan bisa memporak-porandakan negeri ini. Sekarang kita lihat bagaimana informasi-informasi yang ada di sosial media. Apakah itu ada yang menyaring? Apakah benar informasi itu? Belum tentu. Disinilah diperlukan ilmu untuk melihat apakah informasi-informasi itu benar. Dan tidak sedikit hari ini propaganda melalui sosial media yang dibuat melalui artificial intelligence ini bisa mengadu domba sesama kita. Oleh sebab itu kita harus siap bagaimana bisa mengantisipasi ini. Satu-satunya adalah dengan ilmu. Kita harus belajar.
Bagaimana bisa mendeteksi apakah ini benar atau salah? Apakah ini produk AI? Termasuk juga mahasiswa. Saya kira hampir seluruhnya mahasiswa hari ini menggunakan AI untuk membantu penyelesaian studinya. Membuat tesis, membuat laporan, membuat macam-macam. Membuat tugas yang diberikan oleh dosen. Kalau dosen juga tidak hati-hati, guru juga tidak hati-hati, nanti guru atau dosen bisa kecewa, frustasi. Dia bisa-bisa tidak mengajar mahasiswa, tapi dia bisa-bisa mengajar AI. Kalau semua tugas-tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa dilakukan melalui AI. Oleh sebab itu, kampus atau sekolah itu harus kita jadikan sebagai tempat untuk membangun integritas. Disinilah peran pendidik, guru, pemimpin. Kita harus bisa menjadikan guru, pemimpin, dosen dan sebagainya itu sebagai role model, sebagai contoh, sebagai tauladan bagi peserta didik kita. Bagaimana kita bisa menjadikan rumah sebagai madrasah pertama, sebagai pusat pendidikan pertama untuk menjaring informasi-informasi yang menyesatkan yang bisa memprovokasi sesama kita. Dan tentu kita manfaatkan masjid sebagai pusat pendidikan umat. Kita optimalkan, kita makmurkan masjid ini. Dan tentu kita juga harus merancang bagaimana kita bisa dimakmurkan juga oleh masjid. Kalau kita lihat bagaimana peran ilmu dan pendidikan dalam menciptakan generasi berkualitas. Sebenarnya dalam pendidikan bisa kita lihat dari 3 ranah. Pertama dari ranah efektif. Pembentukan karakter itu atau pembentukan akhlak itu harus melalui keteladanan. Pendidik, guru harus menjadi model perilaku yang patut dicontoh. Ini pendidikan karakter yang paling ampuh. Yang kedua, pembiasaan. Bagaimana kita membiasakan perilaku baik secara konsisten sejak dini. Kalau kita lihat anak-anak di Jepang, baru bisa berdiri saja dia, itu sudah dilatih, sudah dibiasakan. Bagaimana dia bisa menghormati orang tuanya, bisa menghormati kakaknya, bisa menghormati orang yang lebih tua dari dia. Dibiasakan. Kemudian juga peran kita di rumah sebagai madrasah pertama, pusat pendidikan pertama terhadap anak-anak kita. Bagaimana kita bisa memberikan pemahaman dan diskusi yang interaktif mengenai perilaku baik dan buruk. Sekarang sudah jarang mungkin. Orang tua setelah selesai sholat maghrib, mereka sudah dengan gadgetnya masing-masing. Mereka sudah dengan handphonenya masing-masing. Tidak pernah ada diskusi. Mereka sudah terbelenggu dengan gadget dan dengan handphonenya. Inilah yang merusak generasi kita. Bagaimana kita akan memberikan motivasi kepada anak-anak kita? Kalau seandainya tidak ada kesempatan untuk kita berdiskusi, menyampaikan berbagai informasi yang baik dan yang buruk. Oleh sebab itu, pembentukan sikap atau afektif atau karakter atau akhlak ini harus kita mulai dari rumah, dari keluarga kita. Dengan menjadikan contoh, orang tua harus bisa menjadi contoh. Orang tua harus meluangkan waktu untuk ada kesempatan untuk berdiskusi, berbicara dengan anak-anaknya.
Orang tua harus membiasakan diri untuk berperilaku baik. Dan orang tua harus mampu memberikan motivasi, penghargaan untuk perbuatan baik, dan tentu sanksi untuk perbuatan buruk. Teguran untuk anak-anaknya. Ini adalah ranah-ranah dalam pembentukan sikap akhlak yang perlu kita kembangkan, kita pertahankan. Yang sekarang itu mulai tergerus. Yang kedua, peran kognitif. Pemberian ilmu pengetahuan. Ini wajib. Karena perintah Al-Quran. Bagi umat Islam wajib. Kalau kita lihat bagi orang kafir yang tidak beragama, ini juga mereka anjurkan. Saya ada membaca sebuah tulisan dari salah seorang konglomerat dari China. Autobiografinya. Dia menyarankan kepada seluruh umat manusia, katanya ada 3 investasi yang akan memperoleh keuntungan katanya. Ini orang non-muslim. Kenapa saya contohkan non-muslim? Non-muslim saja seperti itu, apalagi kita. Apa investasi pertama? Investasi pertama katanya yang tidak akan merugi dan akan beruntung itu adalah berbakti kepada ibu, pada orang tua. Itu yang dia buat. Doa dari seorang ibu sangat mustajab. Dan itu dibuktikannya. Dan mungkin juga Bapak Ibu, anak-anak kami bisa membuktikannya. Berbahagialah anak-anak kami yang saat ini orang tuanya masih ada, ibu bapaknya masih ada. Berbaktilah sebanyak-banyaknya kepada orang tua. Karena pasti Anda nanti akan mendapat keberuntungan. Itu dijanjikan dalam Al-Quran. Dijanjikan oleh Rasulullah. Yang kedua katanya apa? Berinvestasilah untuk ilmu. Belajar. Sampai kemana saja? Ini sudah dicontohkan oleh para tokoh-tokoh kita. Mereka belajar sampai kemana-mana. Pasti itu tidak akan merugi. Akan memperoleh keuntungan. Yang ketiga apa katanya? Dermawan katanya. Kalau kita sedekah. Ada sebuah hadis menjanjikan semakin banyak kita memberi katanya, semakin banyak kita menerima. Orang Cina aja tidak beragama, dia yakin dengan itu. Maka dia menjadi dermawan, sedekah. Di kita sedekah, wakaf dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu majelis Tarwih Masjid Raya Sumatera Barat yang dimuliakan Allah. Mari kita jadikan sisa Ramadan ini sebagai momentum untuk menguatkan budaya membaca. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana khasiat daripada membaca itu. Dan ini hasil riset Bapak Ibu. Ya. Satu-satunya yang bisa menjaga kesehatan otak kita ini dengan membaca. Apalagi kalau membaca Al-Quran. Kita mendapatkan pahala yang berlimpah, kesehatan otak kita juga akan semakin baik. Yang kedua, mari kita hidupkan masjid sebagai pusat kajian, sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat peradaban sosial. Seperti apa yang dilakukan di Masjid Raya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini. Yang ketiga, kami himbau kepada Bapak Ibu semua, mari kita kuatkan pendidikan keluarga. Kita tingkatkan kepedulian kita terhadap anak-anak kita.
Karena ini menjadi madrasah pertama untuk menghasilkan generasi-generasi yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara ini ke depan. Yang keempat, mari kita dukung lembaga pendidikan Islam. Karena kami melihat ilmu tanpa iman ini akan menimbulkan kesombongan. Iman tanpa ilmu ini akan juga menimbulkan kelemahan. Oleh sebab itu, kita cetak generasi-generasi kita yang Islami, yang mampu membawa Sumatera Barat menjadi daerah yang religius, beradab, dan unggul sumber daya manusianya, yang bisa menjaga peradaban, yang bisa menjaga, meneruskan, mencetak para ilmuwan-ilmuwan terkemuka seperti apa yang kita lakukan di era-era kemerdekaan dulu. Semoga dari masjid yang megah ini lahir para ulama, ilmuwan, pemimpin, dan pejuang peradaban. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini sebagai madrasah terbaik bagi kami. Anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah mereka generasi Quraini, berilmu, berakhlak mulia. Angkat derajat negeri kami dengan ilmu dan iman. Ampuni dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.